Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Waalaikumsalam. akan mempresentasikan materi kami yaitu yang berjudul Keragaman Bentuk Muka Bumi. Yang di sini akan menjelaskan tentang proses alam endogen dan macam-macam bentuk muka bumi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Muzaki Adirangga Saputra dengan NIM 060407200085. Yang kedua yaitu saya sendiri, Wildan Arsyabana dengan NIM 060407200095. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Yang materi pertama yaitu akan saya jelaskan. Materi yang pertama, kita masuk ke materi proses alam endogen. Apa itu proses alam endogen? Proses alam endogen adalah rangkaian proses alam yang berasal dari dalam bumi, seperti aktivitas tektonik, berupa pembentukan pegunungan, perlipatan aktivitas magma ke permukaan atau dekat permukaan bumi, dan aktivitas vulkanisme berupa pembentukan gunung api, erupsi atau letusan gunung api, aliran lava maupun semburan material dari dalam bumi. Tenaga endogen itu secara umum dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tenaga endogen tektonisme dan yang kedua yaitu vulkanisme. Yang pertama, tenaga endogen tektonisme merupakan gejala alami yang berupa terjadinya pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa pelipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Contoh-contoh bentuk alam yang disebabkan oleh gejala tektonisme adalah lembah, bukit, gunung, dan jurang. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme merupakan gejala alam yang berupa peristiwa keluarnya magma dari perut bumi keluar ke permukaan bumi. Peristiwa tersebut dapat terjadi akibat tekanan gas dari magma yang temperaturnya tinggi, sehingga mengakibatkan magma tersebut keluar ke permukaan bumi. Next. Bumi tersusun atas lempengan-lempengan besar atau lempeng tektonik yang selalu bergerak setiap pergerakan suatu lempeng akan menyebabkan terjadinya gesekan dengan lempeng yang lain. Pergerakan tersebut terjadi di atas lempeng. Di Indonesia, saat dilihat dari segi geologisnya, berada pada 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Hal inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat rentan terjadi gempa bumi, baik secara tektonik maupun vulkanik. Menurut ahli geologi, ada tiga macam batas lempeng, yaitu lempeng divergen, lempeng konvergen, dan lempeng sesar atau datar. Yang pertama, batas divergen adalah batas antar lempeng yang saling berlawanan. Pemisahan ini diakibatkan karena adanya pembentukan material baru pada batas lempeng tersebut. Batas konvergen adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Yang terakhir yaitu batas patahan mendatar adalah batas antar lempeng yang saling menghasilkan suatu sesar mendatar jenis strike slip fault. Gerakan ini terjadi akibat kedua lempeng yang saling berbatasan bergerak saling berlawanan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Muzaki Adirangga Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam bentuk muka bumi. Permukaan bumi terdiri dari beragam bentuk, diantaranya ada yang datar, bergelombang maupun berbukit, sampai bergunung. Keragaman bentuk tersebut terjadi karena adanya proses dan juga waktu yang cukup lama. Bentuk permukaan bumi ada dua macam, yaitu bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi lautan. Bentuk muka bumi di daratan, yang pertama gunung, yang kedua pegunungan. Pegunungan dibedakan menjadi 3, pegunungan lipatan. Pegunungan lipatan yang disebabkan oleh terlipatannya lapisan atau strata sedimen yang berkembang karena desakan dari dalam bumi. Akibat proses pelipatan tersebut, maka lebar lapisan sedimen menciut
meskipun tebalnya bertambah. Lapisan sedimen yang terlipat tersebut ialah lipatan atas atau disebut juga dengan antiklinal. Meskipun lapisan sedimen yang terlipat ke bawah disebut juga lipatan bawah atau sinklinal. Yang kedua, pegunungan oleh pengangkatan kerak bumi. Ada pegunungan yang disebabkan oleh pengangkatan kerak bumi, penaikan kerak bumi khususnya untuk sepanjang garis sesar atau garis retakan. Maka dari itu gunung tersebut disebut gunung bungkah atau horst. Yang ketiga, pegunungan sisa. Pegunungan ini terjadi karena pegunungan yang menjulang terkikis oleh denudasi pada waktu yang cukup lama. Gunung semacam itu ada kalanya sering juga disebut dengan gunung denudasi ataupun gunung relik. Denudasi yaitu peristiwa terbukanya maupun terkelupasnya batuan yang asli pada kejadian pelapukan. Dan yang ketiga, dataran tinggi. Dan yang keempat, dataran rendah. Dan yang kelima, lembah. Bentuk muka bumi di lautan. Yang pertama, palung laut atau trog, yaitu daerah imbrasi di laut yang kerangkanya yang menjulur. Yang kedua, lubuk laut atau basin, terbentuk karena tenaga tektonik, merupakan laut imbrasi dan kerangkanya bulat. Yang ketiga, gunung laut, yaitu gunung kakinya ada pada dasar laut. Ada kalanya puncak gunung laut yang mencuat tinggi di atas laut. Dan yang keempat, punggung laut, yaitu satuan atau deretan bukit di dalam laut. Dan yang kelima, ambang laut atau drempel, yaitu punggung laut yang melepaskan dua bagian laut maupun dua laut yang dalam. Secara umum, dasar laut terdiri dari ada 4 bagian. Pembagian tersebut dimulai pada bagian daratan yang mengarah ke tengah laut. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, landasan benua atau continental shelf. Continental shelf atau landasan benua yaitu dasar laut yang berhubungan langsung ke benua. Di dasar laut kerap dijumpai lembah yang menyerupai sungai. Sejumlah lembah sungai yang terselip di continental shelf itu merupakan fakta bahwa continental shelf itu yakni bagian daratan yang pada akhirnya tenggelam. Yang kedua, lereng benua atau continental slope. Continental slope atau lereng benua umumnya terletak di pinggiran continental shelf. Wilayah continental slope dapat mencapai kedalaman 1.500 meter pada sudut kemiringannya rata-rata tidak lebih sampai 5 derajat. Dan yang ketiga, tip seaplane. Tip seaplane mencakup 2/3 semua dasar laut terdapat dengan kedalaman yang mencapai lebih dari 1.500. Umumnya relief di daerah tersebut bermacam, yaitu terdiri dari yang rata mencapai pada puncak vulkanik yang muncul di atas permukaan laut seperti pulau yang terisolasi. Dan yang keempat, the dips. The dips yaitu kebalikan dari the deep sea plane, namun setengah dari dasar lautan ialah merupakan the dips. The dips merupakan permukaan laut, yakni dasar laut dengan kekhasan kedapatan palung laut atau trog dan mendekati kedalaman yang sangat besar, misalnya pada Samudra Pasifik, yaitu mencapai kedalaman lebihnya 75.000 meter. Sekian atas penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih disampaikan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah proses endogen merupakan rangkaian proses alam yang berasal dari dalam bumi seperti aktivitas tektonik berupa pembentukan pegunungan, perlipatan, aktivitas magma ke permukaan atau dekat permukaan bumi, dan aktivitas vulkanisme berupa pembentukan gunung api, erupsi atau letusan gunung api, aliran lava maupun semburan material dari dalam bumi. Tenaga endogen secara umum itu ada 2 macam, yaitu tektonisme dan vulkanisme. Menurut ahli geologi ada 3 macam batas lempeng, yaitu batas lempeng divergen, konvergen, dan sesar atau datar. Permukaan bumi itu terdiri
dari beragam bentuk, di antaranya ada yang datar, bergelombang, maupun berbukit sampai bergunung. Keragaman bentuk tersebut terjadi karena adanya proses dan juga waktu yang cukup lama. Untuk tenaga yang bekerja untuk mengubah muka bumi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi, yaitu disebut dengan tenaga geologi, ialah tenaga endogen dan eksogen. Adapun macam-macam bentuk muka bumi ada dua macam, yaitu yang memiliki banyak bentuknya, yaitu relief daratan dan bentuk muka bumi di lautan. Di antara dua itu memiliki banyak macam dan jenisnya. Demikian adalah presentasi dan penjelasan dari kelompok 8 mengenai materi keberagaman bentuk muka bumi. Saya mohon maaf, saya dan teman saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun sedikit kekurangan dari penjelasan kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan materi tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.